Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Lestari Nurrahmah dengan NIM akhir 021. Saya akan membahas materi mengenai dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafalnya. Oke, kita akan membahas mengenai 4 materi, yaitu ada dhohir, ada nas, mufassar, dan muhkam. The first one is dhohir, words that can be understood directly or words that have clear meaning. According to Abdul Wahab Khalaf, dhohir is a word which is own sigot or from showing what is meant without depending on its understanding of other words. However, it is still possible to interpret it again. Jadi pengertian zohir itu adalah lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafal tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zohir adalah lafal dengan sigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafal lain. Namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. For example, wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba, and Allah has permitted trading and forbidden usury. Quran Surah Al-Baqarah verse 275. Di sini contohnya itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. This verse in general show that buying and selling is halal and usury is haram. Although originally the main purpose of this verse was actually about the difference between buying and selling and usury, which was a rebuttal to the Jews who equate buying and selling with usury. Jadi ayat ini kalau secara zahir itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat tersebut menjelaskan tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. The position of lafal zahir is that it must be practiced in accordance with the lafal itself as long as there are no argument that taksis, takwil, and nas. Kedudukan lafal zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menaskahnya. Next, nas. A lafal that shows the law clearly and is the original meaning of the text. Dalalah nas has the possibility of being taksis or specialist, takwil, and nas, delete or cancelled. Jadi pengertian nas di sini itu ialah suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asli dari teks tersebut. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil, dan dinas atau dihapus atau dibatalkan. For example, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, and Allah has permitted trading and forbidden usury. Quran Surah Al-Baqarah verse 275. Jadi contohnya di sini sama seperti zahir tadi pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. In appearance, that first indicate the permissibility of buying and selling and the prohibition of usury. But this meaning is not the main intention of the verse. The main intention of the verse emphasizes that buying and selling and usury are different, not the same. Jadi secara zahir ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Akan tetapi makna itu bukan maksud utama dari ayat tersebut. Maksud utama dari ayat tersebut ialah menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. This is because the first is a rebuttal to the statement of the Jews mentioned in the verse.
Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba. They say the buying and selling is the same as usury. In the text of this verse, buying and selling is not the same as usury. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah juga ayat 275 yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah, dari ayat tersebut dalalah nas dari ayat tersebut ialah jual beli tidak sama dengan riba. Next, mufassar, lafal which indicate a law in a firm and clear manner, so that the appointment is not possible for ta'wil and taksis, but can be in nas during the time of the prophet. Jadi pengertian dari mufassar tersebut ialah lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwilkan dan tidak ditaksiskan, tetapi dapat dinas ketika masa Rasulullah. For example, in Quran Surat An-Nur, verse 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin min huma mi'ata jaldah. A woman who commits adultery and a man who commits adultery, then lash each of them with 100 lashes. The word mi'ata cannot be interpreted as any other number. The law of mufassar is that it is obligatory to practice in according to its wording. Di sini contohnya pada Quran Surat An-Nur ayat 2 yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'ata tidak bisa digantikan dengan jumlah lain. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafalnya. The last is muhkam, a lafal that sound the meaning in a firm and clear manner and qat'i, and does not have the possibility of being in ta'wil, in taksis, or in nas. Muhkam occupies the highest position in clarity among the degrees of clarity of lafal. Jadi muhkam itu artinya suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinas. Jadi muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafal lainnya. For example, fa'lam annahu la ilaha illallah. Then know that there is not God but Allah. Quran Surat Muhammad verse 19. Jadi di sini saya mengambil contoh dalam Quran Surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.